Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani pagi hari kawan Diska semuanya, tentunya dengan topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di studio kawan Diska ada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ilmi. Oke, mungkin ini baru pertama kali ya Bea datang ke studio kawan Diska nih ya? Ya, betul Mbak Ilmi. Oke, untuk itu mungkin bisa disapa dulu dan memperkenalkan diri nih Bu untuk kawan Diska yang sudah join di IG Live kami nih Bu. Oke, terima kasih Mbak Ilmi. Selamat pagi kawan Diska semuanya. Perkenalkan saya Nurse Anjuliani, Eskep Nurse. Eskep Mars ya. Kami adalah salah satu IPCN atau petugas dari bagian Komite PPI di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi ada Ibu Anjul. Iya. Panggilannya Ibu Anjul atau Iya. Ibu Yuli? Boleh. Semuanya boleh ya Bu boleh, ya? semuanya Oke, jadi Bu Anjul ini setiap harinya bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Jawa Timur gitu ya Bu ya, sebagai salah satu komite PPI gitu ya Bu ya. Oke, yang seperti yang akan kita bahas pada hari ini yakni tentang PPI, tangan bersih, keluarga terlindungi, cegah infeksi di rumah sakit. Penting sekali untuk disimak oleh kawan Diska semuanya. Dan nantinya jika ada pertanyaan terkait topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Ibu Anjul hari ini. Oke, mungkin bisa untuk awal nih Bu, bisa dijelaskan nih sebenarnya PPI sendiri ini apa sih Bu? Karena banyak sekali yang belum paham nih tentang PPI gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ilmi. Sobat Diska sekalian, bahwa PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi ya Mbak Ilmi ya. Jadi itu adalah suatu upaya pencegahan untuk mencegah dan meminimalkan risiko infeksi, penularan infeksi ya, baik itu kepada pasien, petugas kesehatan, maupun ke pengunjung, maupun masyarakat di sekitar rumah sakit juga. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya Mbak Ilmi ya, bahwa di rumah sakit itu kan tempatnya orang sakit nih ya. Betul. Ya kan? Nah, apalagi pasien-pasien yang sakit ini biasanya itu disebabkan karena suatu agen infeksi adanya seperti mikroorganisme ya, mikroorganisme atau kuman ya. Bisa dari virus, bisa dari bakteri. Nah, semuanya ini kira-kira hal-hal yang tidak nampak. Mungkin Mbak Ilmi kalau di rumah sakit pernah lihat kuman nggak ini? Wah, tidak terlihat nih ya. Yang terlihat hanya orang-orang berseliweran nih Bu ya. Betul. Nah, hal inilah yang perlu kita cegah ya. Jadi kuman-kuman tersebut adalah sebagai sumber infeksi yang risikonya besar sekali untuk menjadi mentransmisikan atau menularkan kepada orang lain. Dan selain itu Mbak Ilmi, bahwa PPI itu merupakan bagian dari patient safety atau keselamatan pasien ya. Jadi dan patient safety sendiri ini merupakan rohnya dari rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga program PPI itu wajib untuk diimplementasikan dan dilaksanakan di semua rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jadi PPI ini sendiri bisa dibilang sebagai salah satu program yang mencegah terjadinya transmisi infeksi itu tadi ya Bu ya, entah itu dari pasien, kemudian dari tenaga kesehatan maupun dari pengunjung. Jadi sebagai salah satu safety-nya gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, kalau di rumah sakit sendiri, PPI ini apakah sebuah organisasi ataukah ada timnya gitu Bu? Betul. Iya. Begini Mbak Ilmi, sesuai dengan Permenkes RI ya, nomor 27 tahun 2017 bahwa rumah sakit itu harus membentuk suatu komite ya, komite atau tim. Nah, untuk di rumah sakit sendiri, di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur, kita dengan adanya SK dari direktur itu struktur organisasinya memakai komite PPI. Gitu. Dari komite PPI ini banyak dari lintas sektor. Bisa dari keperawatan, bisa dari bagian dari nakes lain, dari profesi tenaga medis ya, bisa dari tenaga gizi, laboratorium, radiologi, laundry maupun sentralisasi atau CSSD. Jadi semua unsur profesi yang ada di rumah sakit gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya dokter, perawat atau bidan. Jadi semuanya ya Bu ya. Betul, semuanya. Karena program PPI itu juga
semuanya, meliputi semua bagian yang ada di rumah sakit, dan sasarannya pun tidak 1-2 orang atau 1-2 profesi, tapi semua ya profesi maupun semua orang yang ada di rumah sakit. Oke, jadi semuanya berperan penting dalam pelaksanaan PPI itu sendiri ya Bu ya. Oke, kemudian kalau misalkan Ibu dari PPI mungkin ada istilah infeksi nosokomial gitu ya Bu ya, mungkin bisa dijelaskan Ibu nosokomial ini apa dan seberapa penting untuk dicegah di lingkungan rumah sakit gitu. Ya, Mbak Ilmi dan Sobat Diska sekalian, bahwa infeksi nosokomial itu dulu itu istilahnya itu sempit. Dalam artian itu definisinya menjadi sempit, yaitu infeksi yang didapatkan selama perawatan di rumah sakit. Tetapi dalam perkembangannya saat ini infeksi nosokomial itu berganti istilah, yaitu dengan HAIS atau Healthcare Associated Infection, yaitu infeksi yang didapat selama perawatan di rumah sakit dan di fasilitas layanan kesehatan. Jadi tidak hanya di rumah sakit saja, tetapi juga di puskesmas maupun di klinik-klinik. Itu sudah dikategorikan sebagai HAIS. Nah, kemudian sekarang definisinya pun juga menjadi luas. Ini terkait dengan kecelakaan kerja kecelakaan kerja dari petugas ya. Misalkan kejadian tertusuk jarum ataupun terpapar cairan tubuh pasien infeksius, itu juga dikategorikan sebagai HAIS. Jadi itu tadi ya penjelasannya. Jadi dari nosokomial itu sendiri ya Bu ya. Kemudian untuk infeksi mungkin contoh dari infeksi yang mungkin bisa ditularkan nih Bu, apa nih Bu yang biasanya terjadi di rumah sakit ini apa aja sih Bu? Baik, jadi kalau yang terkait dengan HAIS sendiri ya Mbak Yoni ya, dari yang istilahnya dulu infeksi nosokomial itu ada istilahnya adalah IDO, infeksi daerah operasi. Jadi infeksi ini diakibatkan karena dari tindakan pembedahan yang dilakukan, tindakan operasi yang dilakukan. Kemudian ada istilahnya adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Jadi ini akibat dari pemakaian atau pemasangan dari kateter urin. Kemudian ada plebitis. Plebitis itu adalah infeksi yang diakibatkan dari pemasangan infus. Nah, kami berpesan ya Mbak Diska dan rekan-rekan Mbak Ilmi dan rekan-rekan Diska sekalian, bahwa jangan takut ke rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan. Nah, ini karena mungkin takutnya nanti terjadi HAIS atau infeksi nosokomial tadi, malah jadi takut berobat gitu ya Bu ya. Berobat, terus karena misalkan pasien datang dengan dehidrasi berat nih, kan harus dipasang infus karena takut terjadi infeksi nosokomial atau infeksi silang tadi, akhirnya nggak mau dipasang infus. Nah, itu jangan seperti itu. Karena kita dari tim PPI ada salah satu programnya adalah surveillance, Mbak. Jadi kita mendeteksi atau melakukan pengamatan secara intensif ya. Jadi untuk mendeteksi dini. Jadi kalau ada misalkan ada tanda-tanda infeksi di awal, itu sudah kita terdeteksi, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar HAIS ini tidak terjadi. Seperti itu Mbak. Jadi untuk yang mau berobat gitu malah jangan takut ya Bu ya, nantinya kalau misalkan mau berobat nanti takutnya malah kena infeksi gitu. Itu pemikiran yang harus dibetulkan. Betul. Tadi di awal dijelaskan bahwa adanya kecelakaan kerja gitu ya Bu ya. Nah, untuk mengantisipasi dari kecelakaan kerja, mungkin dari pemasangan kateter yang salah atau penusukan jarum infus, ini apakah ada pelatihan sendiri nih Bu dari hal-hal tersebut gitu? Ya, terima kasih Mbak Ilmi ya. Jadi untuk program PPI salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi setiap staf, baik petugas yang baru atau pegawai baru ataupun mahasiswa baru, siapapun orang-orang baru yang bergabung di dalam Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur, senantiasa kita beri arahan, kita beri orientasi tentang PPI. Jadi tindakan-tindakan pencegahannya bagaimana. Nah, harapannya orang-orang baru, teman-teman baru yang bergabung ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur ini juga kita lindungi. Jadi yang kita lindungi tidak hanya pasien saja Mbak. Jadi semua staf, semua orang yang ada di rumah sakit kita lindungi dengan melaksanakannya pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Jadi keselamatan ini bukan hanya untuk petugas, jadi untuk pasien, pengunjung semuanya pun dijamin gitu ya Bu ya, karena adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian Bu, untuk mekanisme dari penularan infeksi nosokomial di rumah sakit ini seperti apa sih Bu, dan peran kebersihan tangan nih gimana nih Bu? Terima kasih. Sebetulnya untuk penularan infeksi sendiri itu ada
rantai penularannya ya Mbak. Oke, ada rantainya ya. Ada 6 rantai penularan di mana setiap rantai ini apabila kita putus, insya Allah penularannya juga bisa kita cegah atau kita minimalkan. Ya, rantai penularannya itu bisa dari sumber dari infeksi sendiri ya. Atau bisa dari sumbernya itu bisa dari manusia, bisa dari air, bisa dari permukaan. Kemudian itu namanya adalah reservoir istilahnya. Terus kemudian ada agen infeksi atau penyebab infeksi sendiri, itu bisa kuman, bisa bakteri, virus, jamur seperti itu, atau protozoa juga. Kemudian untuk port of entry ya, pintu masuk dari kuman-kuman tadi, itu bisa saluran cerna, saluran nafas, saluran mukosa kulit gitu ya. Kemudian ada transmisi ya, penularannya itu ada kontak Mbak Ilmi. Kontaknya ini bisa kontak langsung maupun tidak langsung nih. Kalau kontak langsung itu biasanya adalah kita kontak langsung nih sama pasien, misalnya nakes ataupun namet itu kalau melakukan pemeriksaan ke pasien kan selalu kontak langsung ya Mbak. Betul. Ya, minimal menyentuh kulitnya, itu adalah namanya adalah kontak pasien ya. Transmisi dengan kontak. Kemudian transmisi kontak sendiri ada yang tidak langsung nih Mbak. Tidak langsung ini melalui dengan misalkan peralatan-peralatan yang dipakai oleh nakes ya, misalkan mau rawat luka kan biasa kita pakai instrumen nih Mbak, peralatan itu bisa sebagai sumber infeksi juga. Kemudian yang selanjutnya adalah transmisinya bisa lewat percikan udara, bisa melalui droplet maupun airborne. Nah ini yang sangat penting ini Mbak, kalau yang udara, transmisi udara ini ya biasanya kita dikeluarkan saat kita batuk maupun bersin. Betul ya. Sahabat Diska sudah tahu belum cara batuk efektif yang baik dan benar? Nah gimana nih Bu? Sebagai usaha untuk meminimalkan transmisi dari infeksi ya, secara droplet atau pencegah darah. Nah dulu Mbak Ilmi waktu kecil itu saya diajarkan sama ibu ya, kalau batuk sama bersin itu ditutupi dulu mulut sama hidungnya. Ya itu memang betul ya. Jadi waktu kita batuk maupun bersin, kita bisa menutup mulut dan hidung menggunakan telapak tangan. Tapi tidak dengan tangan hama seperti ini. Nah, jadi ini salah ya Bu pakai ini? Ini salah ya. Gimana nih Bu? Yang betul bisa memakai tisu atau kalau tidak ada tisu bisa kita menggunakan lengan baju kita ini ya, lengan baju kita ini yang bagian dalam seperti ini. Nah, itu bisa meminimalkan dari transmisi dari infeksi dengan transmisi udara atau percikan tadi Mbak Ilmi, seperti itu. Jangan malah ini ya Bu, dikeluarkan buat temennya. Oh iya, jangan yang rasa-rasa ini Bu, batuk ini malah di masa disebarkan. Biar dia batuk sendiri. Betul. Ini sangat salah. Nah kemudian itu tadi dari transmisi Mbak, dari rantai penularan. Terus kemudian rantai penularan yang selanjutnya adalah port of exit atau pintu keluarnya dari kuman sendiri, itu sama, bisa dari saluran cerna, saluran nafas maupun dari saluran mukosa kulit ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya susceptible host. Jadi sistem imun yang dari si pasien atau si host dari manusianya sendiri, pasien-pasien dengan imunitas rendah ini contohnya adalah pasien yang dengan infeksi kronis. Nah, kemudian orang tua, lansia seperti itu maupun anak-anak juga seperti itu. Nah, apabila 6 rantai ini apabila bergabung ini, kalau semuanya gabung jadi satu ini bisa menularkan ini Mbak. Nah, untuk tindakan pencegahan atau yang harus kita lakukan adalah bagaimana memutus setiap rantai-rantai ini biar tidak nyambung gitu Mbak Ilmi. Yang memutus rantai tadi dengan salah satunya adalah dengan batuk efektif, atau yang kedua adalah dengan kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan nih ya, yang biasa disepelekan nih. Betul. Tangan ini bukan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Dan mungkin banyak juga yang belum tahu nih Bu, cara cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Baik Mbak Ilmi dan teman-teman Diska sekalian, bahwa tadi ya terkait dengan transmisi atau penularan secara kontak tadi itu yang berperan itu apa ini Mbak Ilmi, menurut Mbak Ilmi? Sebelum ke teknik cuci tangan yang benar ini, siapa ini yang membawa kuman-kuman tadi lo? Siapa kira-kira? Iya, kita sendiri. Bagian yang mana? Tangan kita ini loh. Tangan yang kelihatannya bersih tanpa noda ini ternyata itu belum menjamin bahwa tangan kita ini bebas dari kuman gitu. Jadi menyimpan banyak
kuman ya Bu ya. Iya betul. Dan ini sebagai media atau transmisi untuk menularkan ke orang lain maupun ke pasien maupun ke penunggu yang lainnya begitu. Jadi untuk teknis sendiri ya Mbak tadi ya Mbak, untuk langsung langkahnya gitu. Apakah mau dijelaskan dulu tentang momennya Bu? Oh gitu. Momen cuci tangan dulu. Ya, kalau menurut guidance dari WHO ya tahun 2009 itu bahwa ada 5 momen atau 5 momen itu bagi kami yang di pelayanan ya. Bagi petugas itu ada 5 momen, yaitu yang momen pertama adalah sebelum kontak dengan pasien, yang kedua adalah sebelum melakukan tindakan aseptik, kemudian yang ketiga adalah setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, yang keempat adalah setelah kontak dengan pasien, dan yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, bagi teman-teman, bagi keluarga pasien ataupun misalkan orang awam ya Mbak ya, kalau mau berkunjung ke rumah sakit atau misalkan mau besuk ya, itu yang kita tekankan adalah saat datang ke rumah sakit ya, saat datang ke rumah sakit mau menjenguk pasien, mau misalkan saudaranya yang sakit ya, itu sebelum ke pasiennya, ke saudaranya silahkan cuci tangan dulu Mbak. Oke. Jadi sebelumnya Bu ya. Iya sebelumnya, sebelum ke pasien, misalkan misalnya minimal kan salaman nih. Betul, nah salaman. itu silahkan cuci tangan dulu, karena jangan sampai orang yang dari luar ini membawa kuman menularkan ke pasien atau keluarganya yang sedang dirawat ataupun sebaliknya. Jadi pasiennya ini bisa menularkan ke keluarganya yang baru datang dari rumah tadi, seperti itu. Dan setelah mau pulang ya, misalkan setelah ke pasiennya ya, setelah ke saudaranya tadi, si keluarga tadi mau pulang juga silahkan melakukan cuci tangan. Nah, agar jangan sampai si keluarga pasien yang sedang menjenguk itu menjadi sumber infeksi bagi keluarganya yang ada di rumah, seperti itu Mbak Ilmi. Jadi mungkin ini harus dibetulkan kembali ya mindsetnya. Kalau misalkan biasanya Bu, kita tuh cuci tangannya itu setelah bertemu dengan pasien, padahal yang baik itu adalah sebelum dan sesudahnya. Jadi ada 5 momen yang harus diperhatikan untuk kawan diska semuanya nih ya, dan harus diterapkan gitu. Betul. Ya. Oke, kemudian kita masuk nih untuk cuci tangan yang baik dan benar nih Bu, gimana? Ya, jadi kita ada lagunya sih Mbak sebetulnya. Kita harus bernyanyi. Penyanyinya nanti di lain waktu aja ya. Tetapi ada kata kuncinya. Kita biasanya menggunakan tepung, selaci, puput. Nah, jadi selaci, puput. Nah, jadi ada 6 langkah ini Mbak Ilmi ya, caranya untuk melakukan kebersihan tangan atau cuci tangan. Yang pertama sebetulnya hal yang perlu diperhatikan, misalkan aksesoris nih, nggak boleh aksesoris seperti jam, cincin itu harus dilepas dulu ya, karena hasil penelitian itu meskipun kita sudah cuci tangan, tetapi cincin dan aksesoris di tangan ini belum dilepas, itu masih ada koloninya belum bersih seperti itu, jadi harus kita lepas dulu. Kemudian mungkin ada yang lengan yang panjang seperti ini bisa agak dising-singkan gitu Mbak. Nah kemudian kita lanjut ya Mbak untuk langkahnya. Sebetulnya sebelum ke langkah nih, dari cara cuci tangan sendiri itu ada 2 sebetulnya Mbak Ilmi ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu namanya istilahnya adalah hand washing atau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, kemudian kalau nggak ada nih, bisa menggunakan cairan berbasis alkohol atau kita istilahnya dengan hand rub. Ya. Jadi di rumah sakit sudah tersedia ya Bu? Sudah, alhamdulillah di rumah sakit kami di setiap tempat tidur pasien itu sudah tersedia fasilitas hand rub. Begitu. Ada 2 nih ya, cara cuci tangannya, satunya dengan air mengalir dan yang kedua dengan hand rub. Kemudian masuk ke langkah Bu. Masuk ke tepung, selaci, puput nih Mbak. Ya, ini mau dicatat ini. Yang langkah pertama adalah kita menggosok telapak tangan, T-nya tepungnya dari T ya, telapak tangan secara memutar berlawanan dengan arah jarum jam, itu dihitungnya 4 kali hitungan. 4 kali. Iya betul. 1, 2, 3, 4. Untuk langkah yang kedua adalah kita membersihkan punggung tangan dan sela-sela jari. Tepungnya itu punggung ya. Ini ya 1, 2, 3, 4 dan secara bergantian. Ya Bu ya. Iya. Hitungannya 4 kali ya, 4 kali bergantian ya. Kalau yang
langkah yang kedua ini kiri dan kanan, tangan kanan dan tangan kiri. 1, 2, 3, 4 dan bergantian. 1, 2, 3, 4. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, seni. Kita membersihkan telapak dan sela-sela jari. Nah, caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini cuma satu kali aja, Mbak. Yang punggung tangan bergantian. Bergantian, betul. Terus kemudian langkah yang keempat, la itu adalah telapak tangan dan sela-sela jari dengan cara mengunci. Dikunci ya seperti ini. Ibu jarinya diam, enggak usah gini goyang-goyang. Tapi diam aja. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima. Gantian juga, Bu? Enggak, ini cuma satu kali aja. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian langkah yang kelima adalah membersihkan ibu jari ini ya, diusap dulu baru digas seperti ini. Saat diusap kemudian diputar. 1, mungkin kalau gini nggak kelihatan ya yang dari sahabat. Sudah di zoom nih Bu ya. Oh sudah di zoom. Mungkin kawan sekalian sudah ini bisa langsung betul bisa sekalian praktek aja. 1, 2, 3, 4. Jadi diusap dulu Mbak Ilmi ya, diusap terus baru digas. 1, 2, 3, 4 dan sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Susah ya Mbak ya yang nomor 5. Enggak sih Bu sebenarnya. Kita kan gini ya Bu ya. Terus ini diputar. Iya betul ya, seperti ini. Langkah yang terakhir atau langkah yang keenam adalah membersihkan ujung-ujung jari. Nah, jari kita panjang ini enggak boleh nih kan. Harus pendek nih ya, harus pandai semua ini. Betul. Kalau yang langkah ke-6 ya Mbak, kembali lagi ini adalah kita semi muluk ini. Ya masyarakat kita kan sudah perisa muluk nggih. Ya, muluk. Mau makan dengan tangan. Nah, ini agak dibuka nih Mbak. Ya kalau muluk kan gini ya Mbak Ilmi ya, ini agak dibuka gini, kemudian kita putar sama berlawanan dengan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Ini bergantian tangan kiri dan tangan kanan seperti itu. 1, 2, 3, 4. Sudah, sekarang tangan kita sudah aman. Kalau untuk ini Bu, biasanya orang nih ya kalau sudah cuci tangan gitu ya, sudah bersih, sudah 6 langkah ini tadi ya. Terus kemudian disapkan lagi ke sini, berarti kan kotor lagi ya, betul. Kemudian gimana, pakai tisu atau gimana nih Bu? Enggak, kalau pakai angin-anginkan aja. Ya, kalau pakai hand rub nanti otomatis dia sudah kering sendiri. Karena durasi dari kita melakukan hand rub itu adalah 20 sampai 30 detik, Mbak. Ini ada guide-nya. Nah, kemudian kalau hand wash itu kan memang harus setelah dibilas kita mengeringkannya dengan tisu towel kalau di rumah sakit. Karena durasi dari hand wash sendiri adalah 2 kalinya dari hand rub, jadi 40 sampai 60 detik. Kira-kira mudah nggak Mbak ini kira-kira? Mudah sekali dong. Ini kan tidak memerlukan waktu yang lama juga. Kita harus berpikir untuk manfaatnya nih Bu ya. Betul. Nah ternyata dari hasil literatur bahwa hand hygiene ini memang hal yang sangat mudah dan sangat efektif sekali, sampai 40% itu bisa mencegah transmisi dari infeksi HIV atau infeksi nosokomia tadi. Jadi kan ada hand rub dan hand wash. Kalau untuk hand rub sendiri apakah juga harus 6 langkah ini? Sama ya? Sama, hand rub sama hand wash sama. Kalau di sana pakai antiseptik itu cuma gini-gini ya ini belum semua area itu terkena. Kita tercekal gini aja, cuma telapak aja Mbak. Jadi lah. Jadi itu salah ya. Jadi harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada. Ada, betul. Apa tadi singkatannya? Tepung selaci puput. Tepung selaci puput. Ingat nih untuk kawan semuanya gitu. Nah untuk kalau misalnya di rumah sakit kita tidak menemukan wastafel nih kan? Wastafel nih, apakah sekarang bisa diganti dengan yang lain? Bisa dengan hand rub tadi ya Bu? Iya bisa dengan hand rub tadi, karena di setiap TT itu jangan khawatir untuk keluarga pasien yang mau membesuk keluarganya di rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan, bisa digunakan fasilitas dari hand rub tadi ya, di setiap TT sudah kita sediakan. Oke, jadi jangan khawatir gitu ya, karena ini sudah disediakan gitu, pasti di rumah sakit sudah ada
untuk hand rub itu sendiri. Tapi kami berpesan ini Mbak Ilmi ya, karena ini sudah tersedia ya di di setiap TT, biasanya itu dikira itu kayak Mbak. Dulu awal-awal itu sering hilang dari hand rub, botol hand rub itu sering hilang di TT. Dikira ini kayak kayak souvenir ya. Ini dikira souvenir ya. Kita nggak bukannya maksudnya menuduh gitu, tidak. Tetapi ini adalah fasilitas umum yang harus kita pakai. Salah satu usahanya untuk meminimalkan resiko infeksi tadi. Jadi silakan dipakai, tapi tidak boleh dibawa pulang nih Mbak. Siapa ya ini kira-kira orang mana nih ya? Kok ini kebangetan sekali gitu ya. Jangan dibawa pulang dengan karena ini merupakan fasilitas umum gitu. Ya benar. Rumah sakit. Kita masuk dulu ke pertanyaan ya Bu. Monggo. Pertanyaan Ibu. Kalau mau menjenguk pasien, ini kan sebaiknya cuci tangan dulu. Tapi kan banyak juga penjenguk ini nggak cuci tangan. Nah itu bagaimana cara mengawasinya? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang mungkin kembali kesadaran setiap individu ya Mbak Ilmi ya. Jadi mungkin dari petugas biasanya kami kalau melihat itu diingatkan. Dari petugas yang melihat keluarga pasien yang mau menjenguk akan diingatkan untuk dilakukan cuci tangan seperti itu. Jadi dari petugas sendiri sebenarnya sudah sering mengingatkan ya. Dan setiap di ruangan pasien itu kita juga ada poster Mbak. Media untuk edukasi kesehatan. Ini bisa sebagai pengingat. Jadi sebelum ke pasien silakan cuci tangan dulu. Kita punya ada tulisan pengingat poster untuk kepatuhan, untuk meningkatkan kepatuhan dari pencuci tangan baik petugas maupun keluarga pasien seperti itu. Ini juga dengan poster-poster yang ada untuk diingatkan kembali bahwa cuci tangan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Halo Kak, izin tanya, sebagai keluarga pasien yang menjaga di rumah sakit, kita seharusnya melakukan cuci tangan dalam keadaan apa saja, serta pencegahan selain cuci tangan yang bisa kita terapkan apa saja? Ya, terima kasih. Memang hal yang paling mudah dan sangat efektif ini adalah dengan cuci tangan ya Mbak ya. Misalkan tadi untuk yang menunggu pasien bisa dilakukan tadi ya dari 5 saat atau 5 momen, 5 momen tadi bisa dilakukan ya. Kemudian misalkan sampai mau pulang, misalkan agar kita tidak menjadi sumber transmisi untuk keluarga kita yang di rumah, misalkan kami menganjurkan untuk mandi dulu pasien kita ini atau keluarga kita. Mohon maaf ya, misalkan ada penyakit yang infeksius. Nah, itu bisa agar kita sebagai keluarga itu juga tidak tertular dari pasien itu, kita bisa menggunakan APD. APD-nya itu contohnya adalah sarung tangan ya. Tapi sarung tangan di sini ya enggak terus apa-apa harus pakai sarung tangan karena jijik gitu, tidak. Yang penting kuncinya tetap di hand hygiene. Seperti itu. Hand hygiene. Betul. Cuci tangan setelah 5 momen tadi. Betul. Gitu, ya. Ada lagi pertanyaan nih Bu ya. Sebentar. Oke, keluar nih pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya beda dari hand rub dan hand wash. Betul. Bedanya apa nih? Nah, kalau hand wash tadi memakai caranya itu medianya itu adalah air mengalir dan sabun antiseptik. Nah, kalau hand rub itu adalah memakai cairan berbasis alkohol gitu Mbak. Jadi yang satu menggunakan air mengalir dan satunya menggunakan alkohol. Ya. Tapi fungsinya sama ya, ini untuk kebersihan tangan. Betul. Ya. Tujuannya adalah tadi meminimalkan atau menghilangkan mikroorganisme atau kuman tadi yang ada di permukaan tangan. Oke. Semuanya bermanfaat. Betul. Semuanya bagus gitu ya. Betul. Ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan cuci tangan, air mengalir dan hand sanitizer, bagusan yang mana? Gitu jawabannya gimana? Jawabannya adalah semuanya bagus ini Mbak. Cuma memang indikasinya kapan kita harus pakai hand rub, kapan kita harus pakai hand wash itu perlu kita tekankan lagi nih ya. Berarti ya tadi kelupaan ini ya. Jadi kapan toh kita pakai hand rub, kapan pakai hand wash gitu ya. Kalau hand rub itu adalah kalau tangan kita ini tampak tidak kotor. Jadi bisa memakai hand rub, cara hand rub. Kemudian apabila tangan kita kotor atau setelah kita kontak
atau setelah kita melakukan 5 sampai 10 prosedur dari hand rub, itu bisa kita melakukan dengan cara hand washing. Misalkan mau makan, habis ke toilet, itu kita bisa menggunakan dengan cara hand washing seperti itu. Semuanya sebenarnya baik. Baik, semua yang nggak baik adalah nggak cuci tangan. Jangan sampai. Harus cuci tangan. Masuk lagi ke pertanyaan dari Kak Nike ya, ini namanya ya. Permisi Bu An, sebenarnya ketika kita di rumah sakit, apabila ada pasien lain yang menawarkan cemilan atau makanan, baiknya kita terima atau tidak? Apakah hal tersebut dapat menjadi salah satu penularan infeksi? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Terkait makanan ini nanti ujung-ujungnya ada gratifikasi apa enggak ini? Ini topiknya PPI atau topiknya tentang gratifikasi ini ya, karena dari kita sebagai pelayanan publik ini terkait dengan WBK ini kan rawan sekali ya untuk menerima misalkan makanan dari keluarga pasien. Nah, ini nanti disesuaikan dengan regulasi yang sudah diatur oleh rumah sakit terkait dengan hal untuk memberi tadi ya. Nah, untuk nanti kalau di kami biasanya lapor dulu ini Mbak. Ada kontak person yang harus lapor di tim dari ini ya, WBK ini baru kita foto, kita kirimkan WA-nya. Nah, kalau aman kita sudah bisa ya, ini mungkin dimakannya bareng-bareng. Kalau makannya nanti karena mungkin jadi salah satu bentuk terima kasih gitu ya. Itu tapi salah satu dari bentuk gratifikasi. Betul, dilaporkan dulu untuk aman tidaknya ini, karena kita sebagai layanan publik ya Mbak ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan Ibu kita masih bahas tentang makanan nih Bu ya. Kalau makanan untuk pasien sebenarnya itu harus makan di rumah sakit atau boleh membeli dari luar nih Bu. Misalkan pernah sakit ya Bu ya. Terus dapat makan dari rumah sakit tapi nggak selera. Gitu. Ini makan dari luar nih sebenarnya boleh atau tidak? Ya gini ya Mbak Ilmi ya. Jadi untuk makanan pasien ini adalah menjadi tanggung jawab tim ahli gizi ya di rumah sakit kami ya. Jadi pasien sakit itu pasti akan diberi diet khusus sesuai dengan sakitnya. Ya memang seperti itu, misalkan dengan hipertensi, pasien dengan hipertensi mesti rasanya makanannya nggak berasa, tapi diet yang diberikan oleh nutrisionis atau ahli gizi ini adalah juga sebagai obat gitu loh. Jadi untuk proses penyembuhan dari pasien sendiri. Jadi mau tidak mau harus kita misalkan ini rasanya nggak enak seperti itu, bisa dikonsultasikan langsung ke ahli gizi, karena kalau di kami setiap hari itu ada ahli gizi yang ke pasien satu-satu gitu, kita dikaji kembali. Mungkin ada keluhan ini kok makanannya seperti inilah monggo silahkan nanti langsung konsultasi sendiri dengan ahli gizi yang ada di rumah sakit seperti itu. Ini ada lagi nih Bu ya, kalau saat menjenguk bagaimana Bu dari pasien ke pasien? Maksudnya itu memberikan makanan dari pasien ke pasien gitu Bu, boleh nggak sih? Dari pasien ke pasien? Pasiennya kan sakit Mbak. Yang menunggu gitu kan, memberikan makanan ke pasien yang lain gitu. Jadi ini boleh nggak sih kayak gitu? Kalau itu kan karena ya Mbak, lebih ke biasanya kalau orang Jawa itu biasanya toleransi ya. Kalau kita makan seringnya berbagi ya gitu. Berbagi. Mungkin kalau secara individu boleh-boleh aja ya Mbak ya, tapi dikembalikan lagi sama yang menerima, dan yang menerima itu mau apa enggak gitu. Sebenarnya diperbolehkan. Kalau itu boleh ya. Tinggal yang menerima itu mau apa enggak kan, seperti itu biasanya. Karena mungkin dari yang memberi ini sodakoh ini, kita mau makan, mau sodakoh ke keluarga yang lain, mungkin si keluarga yang sebelah ini ternyata rumahnya jauh, kasihan belum ada keluarga yang kesini ya, mungkin ada baiknya ada niatan untuk sodakoh memberikan makanan. Sakit itu adalah tadi banyak kuman-kuman sebagai sumber infeksi yang nggak nampak tadi loh Mbak. Apalagi kalau anak-anak kecil di bawah ini kan tadi dia masuk resiko yang susceptible host tadi, di mana imunnya itu masih rendah dan sangat rentan sekali tertular dari infeksi atau penyakit. Baiknya saran dari kami itu silahkan anak-anak yang di bawah 12 tahun yang sehat jangan diajak menjenguk ya, kecuali kalau misalkan
anak-anak ini sakit ya memang harus juga di rumah sakit gitu. Tapi kalau kondisi sehat mau diajak jenguk itu kalau bisa kami sarankan untuk di rumah saja seperti itu. Kadang sudah diingatkan Ibu dari samping. Iya, betul. Biasanya menyelundupkan ya, anaknya tetap diselundupkan di bawah. Kasihan. Pas ditegur malah marah gitu ya Bu. Ini adalah salah sekali. Karena ini demi kepentingan sama. Kemudian Ibu, kalau di rumah sakit umum Sudono sendiri, kalau untuk pasien ICU untuk perawatan intensif, ini sebenarnya boleh nggak untuk dijenguk? Ya, untuk menjenguk itu kita ada jam untuk berkunjung ya Mbak, atau jam besuk. Jadi untuk pasien ICU ini memang kita batasi, jadi tidak semua keluarga, misalkan semua keluarga mau besuk pasien A yang ada di ruang ICU misalkan seperti itu, tidak. Tetapi kami batasi dari waktunya, dari jumlah keluarganya pun kita batasi. Minimal 1 orang boleh masuk, tapi harus dengan itu tadi, cuci tangan nggak boleh ditinggalkan. Dari lingkungan tadi. Iya. Kalau untuk jam besuknya sendiri Bu, bagaimana? Jam besuk kita ada jam siang dan sore Mbak, 2 kali jam besuk. Orang-orang ini kadang sudah waktunya jenguk habis gitu ya, ya. Kadang masih ngobrol gitu ya, padahal orang sakit itu kan butuh istirahat betul, gitu, betul. Jadi salah satu yang harus diperhatikan juga ya Bu, untuk menjenguk ini. Kalau misalkan waktunya sudah habis ya, tolong kesadarannya. Betul ya. Yeah. Kemudian Bu, yang terakhir nih Bu, tantangan itu ya. Tantangan yang dihadapi oleh tim PPI sendiri di Rumah Sakit Umum Sudono ini bagaimana sih Bu untuk menerapkan PPI sendiri ya? Baik, terima kasih Mbak Ilmi. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ini. Memang program PPI ini cukup banyak, jadi program ini bukan hanya milik dari komite PPI saja sebetulnya, karena sasaran dari kami adalah semua lapisan ya yang ada di rumah sakit, mulai dari direktur sampai ke CS security itu merupakan sasaran dari kami, dari komite PPI. Nah, hambatan kami yang sering kami jumpai itu adalah tentang kesadaran setiap individu tentang pentingnya program PPI sendiri. Itu yang sangat masih sampai saat ini pun masih selalu kita bangun. Kita sering edukasi, sering kita ingatkan, kita sering melakukan supervisi ya dalam rangka itu untuk meningkatkan kesadaran dari teman-teman semuanya. Seperti itu Mbak Indi. Betul. Ternyata ada pertanyaan masuk lagi. Iya. Ya, dari Bu Ayu. Sekarang kan banyak playground di rumah sakit. Apakah kalau ada anak-anak sakit bermain bareng dengan anak sehat di situ aman ya Bu? Ada anak yang sehat kemudian bermain dengan anak yang sakit, apakah nantinya juga akan terjadi transmisi tadi Bu? Ya, terima kasih. Jadi playgroundnya ini setahu saya itu di rumah sakit itu untuk yang sakit itu ada di ruang melati, di ruang rawat anak. Kemudian ada yang di ruang tunggu, ruang rehabilitasi medik ya untuk pasien anak-anak dengan rehabilitasi. Nah, biasanya pasien yang masuk ke rumah sakit kan iya playgroundnya di situ Mbak. Jadi terlepas dari anak yang sehat. Masa anak yang tadi sehat mau besuk dan jaraknya mungkin jauh, antara rawat inap dengan yang playgroundnya tadi. Mungkin tidak disarankan ya untuk di playgroundnya di rumah sakit ini, kecuali untuk yang playground untuk anak-anak yang sakit ini, karena anak-anak ini kan masanya bermain Mbak, jadi kita fasilitasi untuk diadakannya playground tersebut. Lagi bahwa anak-anak sebenarnya tidak betul dibawa ke rumah sakit untuk anak yang sehat. Playground yang di rumah sakit disediakan untuk anak yang sakit. Oke. Ada lagi nih Bu ya. Iya. Jadi Kak Fardana, permisi Bu, saat setelah merokok biasanya tangan berbau rokok. Lalu apakah setelah merokok diharuskan mencuci tangan atau tidak Bu? Sebaiknya yang kita tahu, sebagaimana yang kita tahu rokok mengandung bahan yang berbahaya. Terima kasih. Karena sudah tahu mengandung bahan yang berbahaya, Bu, jangan dihentikan aja rokoknya. Wah, ini sekalian tentang cuci tangan terus berhenti rokoknya ya. Ya seperti itu Mbak Ilmi ya. Sudah tahu ya Bu? Iya, kalau sudah tahu tadi rokok sudah berbahaya ya silahkan ditinggalkan. Kami sarankan ya setelah merokok ya silahkan untuk cuci tangan ya.
misalkan ini kan banyak ya di medsos-medsos ya Mbak ya, anak-anak akibat orang tua yang merokok ini ternyata bisa terjadi cancer seperti itu ya, dampaknya tidak hanya ke si perokok saja, juga yang perokok pasif ini yang sangat berbahaya seperti itu. Iya, baik. Cuci tangan akan lebih baik lagi kalau berhenti merokok. Nah, gitu jawabannya dari Bu Anyu ya. Untuk siapa dia? Pardana Iya, ya, sudah menjawab. Oke. Sepertinya sudah selesai nih Bu pertanyaannya yang masuk di IG Live kami, dan pertanyaan juga sudah usai. Mungkin terakhir nih Bu, pesan yang mau disampaikan apa? Baik, terima kasih ya Mbak Ilmi ya. Jadi memang kembali lagi ke topiknya ya. Topiknya tadi adalah cuci tangan ya. Jadi tangan ini yang kelihatannya bersih ini jangan lupa selalu dibiasakan untuk cuci tangan. Tidak hanya kalau di rumah sakit sebagai transmisi, tapi juga di rumah itu maupun di mana-mana ya, dimanapun dan kapanpun itu silahkan dipraktekkan dari cuci tangan. Karena ini sebagai upaya untuk memproteksi atau melindungi diri kita sendiri terhadap bahaya-bahaya infeksi yang ada di sekitar kita maupun di rumah sakit ya, kalau di layanan kesehatan seperti itu. Mbak. Ini jangan lupa untuk menerapkan PHBS pola hidup betul dengan cuci rajin cuci tangan. Karena cuci tangan tadi kan sangat mudah ya, sangat mudah dan singkat sekali gitu. Betul. Manfaatnya lebih banyak sekali untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Betul Mbak Yuni. Terima kasih Bu. Sama-sama. Materi informasi yang telah dibagikan kepada kawan Diska semuanya. Tadi topiknya adalah cuci tangan, tetapi kita banyak sekali yang kita bahas hari ini. Gitu. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya dengan topik kesehatan yang lain. Siap. Terima kasih Bu Anyul, dan untuk kawan Diska semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Kawan Diska 5145.